Ada yang bentuknya mudharabah, ada yang bentuknya musyarakah. Tapi apapun bentuknya, secara prinsip akad ini mirip. Perbedaannya hanya dari sisi komposisi antara modal dengan kerja. Karena dalam akad mudharabah maupun dalam akad musyarakah, Bapak kepanasan boleh di dalam saja, Pak? Atau memang milih panas? Enggak apa-apa. Silahkan di sebelah kanan saya ini masih ada ruang. Silakan. Boleh masuk, silakan. Oh, enggak. Bedanya hanya dalam komposisi antara modal dengan usaha. Karena unsur dalam kerjasama cuma dua itu. Yang pertama apa? Modal. Yang kedua kerja. Modal dan kerja. Itu dua unsur utama dalam setiap transaksi kerjasama. Ada orang yang dia hanya nyumbang modal saja, tapi dia nggak ikut kerja. Ada yang dia kerja saja, tapi nggak ikut modal. Ketika mereka dipertemukan antara yang modal saja dengan yang kerja saja, skema akadnya disebut mudharabah. Skema akadnya disebut apa? Mudharabah. Yang kedua, ada yang masing-masing punya peran. Misalnya A dengan B melakukan akad kerjasama. Yang A modalnya 50%, otomatis B juga 50%. Cuman dalam kerja A lebih dominan 70%, sedangkan B lebih sedikit hanya 30%. Sehingga masing-masing punya komposisi modal, masing-masing juga punya komposisi kerja. Ketika itu ditransaksikan, skema seperti ini namanya musyarakah. Sudah? Berarti dipahami ya perbedaan antara mudharabah dengan musyarakah di mana? Perbedaannya di mana? Komposisi keterlibatan antara modal dengan kerja. Kalau dalam mudharabah itu hanya sepihak-sepihak. Modal harta satu pihak, modal kerja satu pihak. Kalau dalam musyarakah masing-masing punya. Cuman komposisinya bisa jadi beda. Yang satu bisa 50-50 atau 60-40. Dalam kerja juga seperti itu. Ada yang punya peran hanya 30, berarti lawannya atau temannya hanya punya peran, dia punya peran 70%. Dan baik mudharabah maupun musyarakah, dua-duanya adalah secara prinsip sama. Sama-sama akad kerjasama, sehingga ada prinsip umum yang perlu untuk diperhatikan. Baik, kita akan melihat beberapa prinsip umum dalam masalah mudharabah dan musyarakah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kali kita mau menilai akad, maka ada tiga hal yang perlu Anda perhatikan. Ada tiga hal yang perlu Anda perhatikan. Subjek, objek, sigot. Subjek, objek, satu lagi apa tadi? Sigot. Baik. Dalam akad kerjasama, subjeknya siapa? Subjeknya adalah pelaku yang ikut bekerja di situ. Pelaku yang ikut punya modal di sana. Baik dia hanya modal uang maupun modal kerja. Tayyib. Kemudian objeknya ada dua tadi ya. Yang pertama apa? Modal berupa harta. Yang kedua modal berupa kerja. Dan untuk jenis yang kedua ini disyaratkan harus ada kejelasan. Dan ini bagian dari prinsip. Semua bentuk kejelasan akad diukur dari kejelasan objek. Semua bentuk kejelasan akad itu diukur dari kejelasan objek. Tayyib. Saya kasih contoh pembanding. Dalam akad jual beli, objeknya apa? Barang dan uang. Uang diberikan oleh pembeli, barang diberikan oleh siapa? Penjual. Dalam akad jual beli harus ada kejelasan objek.
sehingga barangnya harus jelas, uangnya harus jelas. Bentuk kejelasan uang dari sisi mana? Nilai harga harus jelas. Karena itu kalau ada akad sementara harganya tidak jelas, apa hukum akad itu? Gharar. Masuk dalam kategori akad yang terlarang. Sebagaimana dalam sebuah akad, ketika barangnya nggak jelas, maka ini juga masuk dalam kategori akad gharar. Sudah? Sekarang kita bawa dalam akad kerjasama. Dalam akad kerjasama, modal harus jelas dan kerja juga harus jelas. Sebagai konsekuensinya, porsi untuk masing-masing bagi hasil antara kerja dengan modal juga harus jelas. Jika ada salah satu di antara ini yang tidak jelas, maka masuk dalam kategori gharar dalam akad kerjasama. Baik, contohnya apa Pak? Contoh kasus yang ada unsur ketidakjelasan. Contoh, ada orang melakukan akad kerjasama. Modalnya itu dalam bentuk lahan. Modalnya dalam bentuk lahan. Mau dipakai untuk bangun ruko, kemudian nanti disewakan. Sudah? Sebelum kerjasama ini dilakukan, mereka masing-masing urun modal. Ada yang modal berupa uang untuk pembangunan, dan ada yang modal berupa lahan yang ini nanti akan dijadikan sebagai tempat pendirian ruko. Pertanyaannya, nilai kejelasan di sini sudah terukur belum? Sudah terukur belum? Yang belum yang mana? Yang mana? Lahan. Harus diapakan biar dia terukur? Dijual? Harus dinilai uang. Nilai apanya? Ya, nilai taksiran. Taksiran yang posisi apa? Harga tanah atau harga apa? Harga tanah pada saat itu. Baik, tergantung hasil akhir yang mau dicapai. Apakah itu mau dilakukan jual beli ataukah sewa? Kalau tadi proyeknya adalah pendirian ruko yang akan disewakan, berarti tanah ini pindah hak milik enggak? Tidak. Tanah ini tidak pindah hak milik karena nanti sifatnya mau disewakan. Sehingga yang di appraisal, yang diprediksi adalah harga sewa lahan, bukan harga jual lahan. Paham di sini? Lain halnya kalau perumahan. Ini perumahan setelah dibangun akan dijual. Kerjasama antara si A sebagai pemilik tanah dan si B sebagai developer yang dia nanti akan membangunkan unit di lahannya si A. Otomatis karena sifatnya perumahan dijual ke konsumen sehingga pindah hak milik jadi milik konsumen. Kalau seperti ini, untuk mengukurnya bagaimana? Dilihat berapa nilai tanah. Berapa nilai jual tanah? Sekian. Ini harus diperhitungkan agar orang bisa mengetahui berapa persen porsi masing-masing. Kesimpulannya, para ulama mengatakan bahwa untuk objek berupa modal yang bentuknya tidak liquid, maka harus di-appraise, harus dilakukan hitung nilai, diprediksi, agar nanti bisa dipastikan berapa nilai bagi hasil masing-masing. Jelas insyaallah? Baik, ini bagian objek. Kemudian kejelasan yang lain yang perlu dipastikan adalah kejelasan dari sisi bagi hasil. Kejelasan bagi hasil harus ditetapkan. Tidak boleh ada transaksi mudharabah sementara bagi hasilnya nggak jelas. Saya tanam modal, silahkan nanti kamu kembangkan. Terus ini bagi hasilnya gimana? Gampang lah, belakangan aja. Nggak boleh kayak gini. Karena kalau ini dilakukan bisa memicu apa jemaah? Salah satunya memicu sengketa. Kalau untung ketika nilainya gede, akhirnya mereka rebutan. Lah kemarin berapa nilainya? Belum disebutkan. Nah, ketemunya di sini. Sehingga mereka saling tegang gara-garanya tidak ada kesepakatan di awal. Maka tentukan kesepakatan di awal untuk bagi hasil, karena kalau tidak masuk dalam kategori gharar. Mafhum insyaallah? Baik, selanjutnya kita berbicara tentang kaidah bagi hasil. Yang pertama, dalam bagi hasil
yang dibagi harus berdasarkan hasil. Makanya namanya bagi hasil. Maksudnya gimana Pak? Ada sebagian orang yang membagi dalam transaksi mudharabah, yang dibagi itu berdasarkan modal. Bapak silahkan tanam di tempat kami, tanam modal 100 juta. Nanti per bulan kami akan kasih ke Bapak 2% per bulan. 2% per bulan kok kecil? Gampang Pak, pokoknya 2% per bulan dari 100 juta. Boleh atau tidak seperti ini? Boleh atau tidak? Tidak? Atau boleh? Boleh ya? Kenapa? Karena bagi hasilnya menggunakan persentase. Salah. Betul, bagi hasilnya menggunakan persentase. Tapi lihat dulu persentasenya kembali kepada apa? Kalau persentasenya kembali kepada modal, jadinya kan flat 100 juta, 2% dari 100 juta, 2 juta terus tiap bulan. Apa bedanya dengan riba? Sehingga praktek seperti ini tidak jauh beda dengan riba, karena itu hukumnya tidak diperbolehkan. Yang benar bagaimana? Yang benar harus berdasarkan hasil, bukan berdasarkan modal. Baik, yang dipastikan itu adalah prosentasenya. Tadi sudah kita bahas ya. Misalnya pemodal dikasih berapa? 60. Berarti pengelolanya 40. Titik bagian ini kunci. Ada hasil berarti 40 milik pengusaha, pengelola, yang 60 milik pemodal. Sehingga yang dikunci di angka persentase bagi hasil. Sudah? Kemudian nanti merujuknya kepada hasil. Paham di sini? Maka insyaallah. Nah, ada sebagian orang yang dia tertipu dengan kedok mudharabah syar'i, akad kerjasama syar'i, sementara faktor bagi hasil itu dikembalikan kepada modal. Nanti Bapak saya kasih 5% per bulan, untungnya saya jamin 5%. Loh kok kecil? Karena kali modal. Kalau modalnya 100 juta, berarti dia selalu mendapatkan 5 juta terus tiap bulan. Nah, ini apa bedanya dengan riba? Baik. Kemudian catatan yang kedua, karena bagi hasilnya itu berdasarkan hasil, maka sifatnya enggak tentu. Kadang ada, kadang tidak, kadang banyak, kadang dikit. Namanya usaha, tidak ada orang yang bisa memastikan apakah nanti dia bisa mendapatkan sesuatu ataukah tidak. Kadang ada hasil terus. Ketika pandemi terjun bebas, habis, nggak dapat apapun. Maka yang jadi acuan adalah yang tidak jelas ini ya, hasil yang tidak jelas. Karena itu dalam pembagian hasil tidak boleh flat datar. 5 juta terus flat tiap bulan, nggak boleh. Ini salah satu di antara indikator riba. Yang benar gimana? Hasil itu mengikuti real yang ada. Sehingga kadang ada, kadang tidak, kadang naik, kadang turun. Makanya grafiknya mengalami fluktuasi, tidak selalu datar, sebagaimana umumnya dalam hasil sebuah usaha yang real. Baik. Karena itulah para ulama melarang ada bentuk transaksi mudharabah namun hasilnya tertentu. Sebagaimana kutipan yang disampaikan oleh As-Suyuti kalau tidak salah ya, bahwa tidak boleh dalam akad mudharabah di mana baik mudharib maupun sahibul mal dia mendapatkan nilai fix, tidak boleh. Dia mendapatkan angka tertentu fix, tidak boleh. Tafassahu fil majalis. Silakan merapat. Di sini masih longgar insyaallah. Silakan Pak maju. Nah, silakan ke depan. Biar teman-teman yang berada di selasar sebelah kanan bisa ikut masuk. Yang di utara masih longgar, yang di utara maju lagi Pak, maju lagi. Di sini boleh, silakan. Insyaallah tidak mengganggu kamera. Tafassahu fil majalisi yafsahillahu lakum. Berikan kelonggaran di masjid, semoga Allah kasih kelonggaran untuk Bapak Ibu. Dikasih kelonggaran apanya? Utangnya.
Keutamaan yang luar biasa ketika antum ikut di sebuah majelis yang penuh sesak, jamaahnya banyak, mungkin ada sebagian jamaah yang baru masuk nggak dapat tempat, antum kasih dia tempat, tak geser dikit beliau dapat tempat. Allah kasih janji, tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum. Berikan kelonggaran di majelis, Allah kasih kelonggaran untuk kita. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Hasil tadi tidak boleh tertentu. Kalau tertentu, ini salah satu di antara praktek riba. Nilainya tertentu. Tapi dia harus fluktuatif sesuai dengan kondisi real yang terjadi. Mafhum di sini? Nah. Kemudian yang ketiga, hasil harus sesuai dengan kondisi real. Hasil harus sesuai dengan kondisi real. Tidak boleh berdasarkan prediksi kemudian dikunci, ditetapkan sebagaimana layaknya kondisi real. Contohnya gimana, Pak? Beberapa permainan perbankan syariah seperti itu. Ada bank syariah, laporan dari beberapa pengusaha, Mas, betul-betul di situ bagi hasil. Prakteknya gimana? Saya dikasih modal 100 juta sama bank. Terus gimana, Pak? Nah, mereka melakukan verifikasi untuk unit usaha saya. Dilihat keuangan sebelumnya, perkembangan usaha sebelumnya. Dia tahu dari neraca keuangan kita sebelumnya. Oh, berarti kurang lebih untung kamu per bulan sekian. Banknya tahu ya. Setelah bank tahu dengan perhitungan neraca itu dikunci, berarti kamu bagi hasilnya harus sekian. Dengan prediksi membaca neraca keuangan unit usaha itu yang sudah berjalan. Sudah? Kemudian dia ngasih tambahan modal 100 juta. Terus oleh bank, hasil verifikasi ini dipakai untuk acuan bagi hasil. Berarti apakah ini sudah sesuai kondisi real? Tidak. Yang dilakukan sesuai apa, Pak? Kondisi real di masa silam. Padahal antara masa silam dengan ke depan sama atau beda? Tapi main prediksi seperti ini, enggak, Pak, kita bisa meramal kok, Pak. Masya Allah. Sejak kapan Anda belajar perdukunan? Loh, ini kan belum terjadi. Betul, karena belum terjadi, maka jangan dipakai acuan. Sebatas memperkirakan, silahkan. Tapi kalau itu dijadikan sebagai angka pasti untuk bagi hasil, enggak boleh. Karena harus sesuai dengan kondisi real. Nah, di bagian ini kadang pengusaha nggak ngerti. Insya Allah sudah sesuai syar'i. Saya 60, bank 40, sesuai syar'i kan? Berdasarkan hasil. Terus cicilan kamu gimana? Ini sudah ada daftarnya. Loh, kok sudah ada daftarnya kayak gini? Katanya sudah sesuai syar'i 60-40. Ini sesuai nggak 60-40? Ya enggak. Karena kan sudah dikasih daftar ya. Dan biasanya mereka menggunakan piramida terbalik. Gede di awal bunganya, mengecil di belakang. Betul, Pak, kayak gitu ya? Namanya sistem apa ini, Pak? Hah? Bunga menurun ya. Jadi bunga menurun, awalnya besar dia, kemudian mengecil. Sehingga dari 100% yang disetorkan oleh nasabah, 90% bagi hasil, yang 10% pokok sambil disetorkan. Loh, kok kayak gini skemanya? Dan itu sudah terjadwal. Terus dari mana dia bisa menetapkan angka yang ada dalam jadwal itu? Berdasarkan verifikasi neraca keuangan yang dia lakukan untuk unit usaha sebelumnya. Ini nggak boleh. Karena yang namanya bagi hasil itu harus sesuai dengan kondisi real yang berlaku pada saat orang itu menjalankan usaha. Sekarang ada hasil, ada, silahkan dibagi. Kalau nggak ada, ya jangan dibagi. Itulah praktek realnya. Karena itu, ketika proses seperti ini dijalankan sesuai dengan koridor syariat, memang membutuhkan tenaga yang cukup banyak. Ya, Anda bisa bayangkan ya, karena yang namanya hasil tiap bulan itu kan fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Coba orang selalu memantau seperti ini, nggak sanggup dia. Selalu memantau seperti ini. Kalau untuk satu pengusaha mungkin. Tapi kalau ratusan pengusaha, mereka nggak punya SDM yang cukup untuk itu.
Karena itu jalan pintas yang dipakai oleh bank adalah langsung aja ditetapkan. Pokoknya kamu nanti tiap bulan harus store sekian. Berdasarkan kebiasaan kamu waktu dulu ketika kamu menjalankan usaha. Di mana ketika kamu dulu menjalankan usaha hasil per bulan kamu sekian. Berarti sekian, sekarang kamu harus store sekian. Cuman ada masalah di sini. Belum tentu nilai itu sesuai dengan kondisi real. Makanya kemarin ada salah satu teman yang mengatakan, kalau memang bank syariah itu mau murni seperti itu, kayaknya nggak sanggup dilihat dari realita yang ada di lapangan. Pengusaha yang dimodali oleh bank itu jumlahnya banyak sekali, puluhan. Sementara SDM orang bank untuk bisa ngerawati sekian puluh pengusaha, itu kan berarti ngecek satu-satu tiap bulan. Nggak punya mereka, nggak sanggup mereka. Akhirnya cara gampangnya ya pelariannya kayak tadi, langsung ditetapkan sehingga kontrolnya jadi kantor. Oh, si A ini belum store sekian, si B belum store sekian, kontrol dari kantor, lebih gampang. Kalau nggak kayak gitu kan berarti harus terjun kemana Pak? Unit usahanya langsung, lihat neraca keuangannya, dan mereka tidak sanggup untuk melakukan itu. Tayyib. Namun solusi yang dilakukan oleh bank syariah belakangan bukan lagi menggunakan mudharabah. Beberapa lembaga keuangan berupa koperasi syariah belakangan sudah tidak lagi menggunakan mudharabah. Karena kalau pakai mudharabah mereka nggak sanggup untuk mengawasi semuanya. Akhirnya yang mereka gunakan adalah skema murabahah. Jadinya jual beli kredit. Ada pengusaha misalnya, pengusaha batik. Bapak butuh modal, mau dipakai apa? Untuk beli mesin, ya sudah, bank saja yang membelikan. Bank membelikan mesin itu, lalu dijual secara kredit kepada pengusaha tadi, kemudian dia nyicil dengan nilai tertentu. Nah kalau nyicil seperti ini, pakai jadwal bisa, pakai list bisa. Karena cicilan itu bisa nggak difikskan? Bisa. Tapi kalau bagi hasil difikskan, nggak bisa. Paham insyaallah? Nah makanya di beberapa koperasi syariah, kemudian lembaga keuangan syariah, kalau di Jogja contohnya seperti BMT UMY misalnya, itu mereka kesulitan kalau menerapkan mudharabah. Sehingga yang mereka lakukan adalah menggunakan skema murabahah, di mana lembaga keuangan menyediakan barang untuk dijual secara kredit sesuai kebutuhan para pengusaha. Ada pengusaha startup, dia datang ke lembaga keuangan, ke koperasi. Pak, saya butuh modal. Mau dipakai apa? Jualan cilok. Begini saja, kamu butuh apa dari jualan cilok itu? Dia butuh modal. Mohon maaf, kami tidak menyediakan akad mudharabah. Dalam transaksi jualan cilok kamu butuh apa? Saya butuh gerobak, kompor, panci dan seterusnya, sepeda. Sudah, baik, semua itu nanti akan saya sediakan, akan kami sediakan. Nanti setelah kami sediakan, saya jual ke Bapak secara kredit. Ternyata skemanya demikian. Dengan ini mereka membuat fix setoran. Nanti tiap bulan sekian, margin bank sekian. Skema ini insya Allah lebih aman, sehingga tidak perlu dilakukan audit keuangan setiap bulan. Baik, mahfum insya Allah. Jadi ada masalah dan itu solusinya. Selanjutnya, jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kerjasama bagi hasil tidak boleh ada satu pihak yang dia di posisi selalu dijamin untung sementara dia tidak mau menanggung resiko rugi. Tadi sudah disampaikan dalam muqaddimah. Ada sebuah hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, wala ribhu ma lam yudman. Tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Sehingga setiap peluang untung berbanding lurus dengan resiko rugi. Peluang untung berbanding lurus dengan resiko rugi. Karena tidak ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Jika dalam sebuah kerjasama ada pihak yang selalu untung, tapi dia nggak bisa rugi, hanya ada dua kemungkinan. Kalau nggak sistem riba, dolim.
Ada pihak yang selalu untung tapi nggak bisa rugi. Hanya ada dua kemungkinan, kalau nggak riba, zalim. Contohnya gimana Pak? Oh banyak seperti itu. Ada orang misalnya dia tanam modal, kemudian dia buat kesepakatan. Nanti kalau untung saya minta 30% dari keuntungan. Tapi kalau rugi ya minimal modalnya balik. Boleh nggak kayak gini? Nggak boleh. Kalau rugi jangan minta modalnya balik. Sebagaimana ketika untung dia meminta 30% dari keuntungan. Tayyib. Selanjutnya, dalam akad mudharabah tidak diperbolehkan ada bagi hasil yang mengacu kepada unit tertentu. Tidak boleh ada bagi hasil yang mengacu kepada unit tertentu. Ini kalau sudah banyak yang ngantuk, kajian selesai kita aja ya. Ini sambil memperhatikan mata para jamaah ya, satu-satu ini. Iki wis merem, iki wis merem. Nek wis akeh sing merem ya rampung kita aja ya. Siap insyaallah Pak. Tidak boleh bagi hasil berdasarkan unit tertentu. Dulu di masa Nabi SAW ada praktek yang dilakukan oleh sebagian sahabat yang disebut dengan muhaqalah. Muhaqalah. Apa itu Pak? Kerjasama kelola lahan. Namun bagi hasilnya berdasarkan unit tertentu. Misalnya si A pemodal, si B pemilik lahan. A ngasih modal ke B. Ini saya kasih modal 5 juta. Tolong kamu tanam lombok, kacang, jagung. Dah? Kemudian dia membuat perjanjian. Nanti kacang dan jagung milik saya, lomboknya milik kamu. Kacang dan jagung milik saya, lomboknya milik kamu. Ini skema muhaqalah. Skema seperti ini namanya apa? Muhaqalah. Baik. Dulu zaman dimulakan Allah ada lahan yang dia berada di tepi sungai. Ada lahan yang berada di tepi sungai. Orang kalau lep, ya, tahu lep Pak? Bahasa Solonya apa? Hah? Mengairi sawah, gitu ya. Bahasa Jawanya lebih ringkas ya, lep. Ngelep sawah. Sungai itu kan dibuntu ya, agar nanti airnya masuk ke tanah sebelahnya. Begitu ya? Baik. Daerah pinggir ini, piye ra iso gambar gitu. Jadi misalnya ini sawah ya, ini adalah aliran sungai. Daerah pinggir ini disebut dengan wilayah Al-Madhiyanat. Disebut daerah Madhiyanat. Kemudian di situ kan ada pintu air masuk. Ada pintu air masuk. Pintu air masuk ini disebut dengan Babul Jadawil. Itu istilah mereka. Anda nggak hafal istilah ini tidak apa-apa. Ya, memang di zaman kita istilah itu nggak dipakai. Nah, dulu ada bagi hasil dengan skema seperti ini. Saya tanam modal, kamu silahkan nandur. Kalau yang usianya pendek itu anggur, usianya lebih pendek dibandingkan kurma kan panjang. Kamu silahkan nandur anggur misalnya. Nah, saya cuma minta bagian Madhiyanat dan Babul Jadawil. Sisanya milik kamu. Jadi dia milih apa? Milih wilayah. Dia milih wilayah. Kata sahabat Rafi' bin Khadij, yang beliau seorang petani dari kota Madinah. Beliau mengatakan, kadang yang ini berhasil panen, yang ini gagal panen. Sebaliknya kadang yang Madhiyanat ini gagal panen, yang belakang malah berhasil panen. Akhirnya bisa memicu sengketa. Kemudian dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sistem muhaqalah masa silam. Skema kayak gini namanya apa tadi? Muhaqalah. Dan dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kalau di zaman kita kayak apa Pak? Mirip seperti tadi. Saya kasih modal kepada seseorang, kemudian saya minta, tolong kamu tanam kacang jagung lombok. Kacang jagung milik kamu, lomboknya kacang jagung milik saya, lomboknya milik kamu. Lomboknya panen, kacang jagungnya mati. Sing badi sing di tanah.
Atau sebaliknya, kacang jagung panen lomboke mati, sing badi sing ngasih modal, sehingga bisa memicu sengketa. Baik. Yang benar gimana? Yang benar gimana? Semua hasil dibagi bersama. Baik dari yang keluar lombok, yang keluar jagung maupun yang keluar kacang, semua hasil dibagi bersama. Tidak boleh ada bagian tertentu. Paham di sini? Pengusaha counter. Usaha counter itu unitnya apa saja? 1. Jual beli HP. 2. Servis. 3. Jual beli peripheral. Yang keempat, jual beli pulsa. Ada 4 cabang di sini. Sehingga counter itu melayani semuanya. Jual beli pulsa, HP, servis, termasuk peripheral ya. Headset, kemudian aksesoris, screen guard dan seterusnya. Pak, saya mau tanam modal. Anda butuh ekspansi nggak? Butuh. Counter ini mau melebar ke sebelah, ruko yang nganggur. Baik, saya kasih 100 juta. Kesepakatannya gimana? Hasil servis dan jual beli HP punya kamu, jual beli aksesoris dan apa tadi? Jual beli pulsa punya saya. Boleh nggak kayak gitu? Boleh atau tidak? Kenapa nggak boleh? Ya, nggak ada jaminan. Nanti yang lebih menguntungkan yang mana? Ternyata yang ramai servis tok isinya. Kok rano hak sing tuku HP? Ya masyarakat wis do duwe HP. Tunggu masa pandemi, sehingga sekolah online do tuku HP. Tapi mosok arep-arep pandemi. Jadinya ada ketidakjelasan di sini. Siapa yang nanti akan lebih untung, dia ataukah temannya? Dan itu bisa memicu sengketa. Dari sini dilarang oleh Rasulullah SAW. Masuk seperti tadi ya, kasusnya. Ada si A, dia gaduh sapi. Tahu gaduh sapi ya? Ya? Gaduh sapi itu apa? Makan daging sapi tok, itu namanya gaduh sapi ya. Itu gaduh ya. Iwake digaduh. Ada orang yang ngasih ke petani modal. Pak, ini saya kasih modal berupa sapi betina. Harga 15 juta. Dah, tolong dirawatke, engko nek wis balik kawinkan. Nggih, Mas. Sapi itu balik enggak? Well, bukan balik ya. Nanti nek wis poel silahkan dikawinkan. Apa kesepakatannya? Anak siji, anak yang pertama punya saya sebagai pemodal. Anak yang kedua punya bapak karena bapak yang merawat. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Di Solo ada kayak gini nggak? Ada? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Praktek kayak gini boleh atau tidak? Nggak boleh. Yang benar gimana? Yang benar gimana? Anak berapapun dibagi bersama. Sehingga tidak boleh gantian. Anak pertama punya saya, anak kedua punya bapak. Kemudian sapi itu beranak, anaknya satu pertama. Siapa yang jamin dia pasti punya anak kedua? Nek pegatan pripun? Wah, nggak ada peluang lagi untuk punya anak yang kedua. Baik, makanya yang praktek seperti ini tidak diperbolehkan. Sehingga berapapun jumlah anaknya, baik 1, 2 maupun 3, nanti dibagi bersama. Mafhum ya insyaallah? Walhamdulillah. Baik, cukup insyaallah. Mukadimahnya enggak banyak. Yang penting praktek. Ada yang sudah melakukan akad kerjasama? Teman-teman, ada? Alhamdulillah. 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah. Resiko yang paling sering terjadi itu berantem. Ya. Sebenarnya kalau dari sisi fikihnya dan teknisnya tidak terlalu banyak. Tapi yang lebih penting dalam akad musyarakah maupun mudharabah, dalam akad kerjasama, yang lebih penting adalah menanamkan kedewasaan. Karena ada sebagian orang yang dia nggak dewasa, sehingga terjadi clash
benturan kepentingan, akhirnya berantem, yang dulunya kawan sekarang jadi lawan. Itu sangat banyak. Dan nggak mandang, kadang sampai pun ikhwan yang sudah ngaji lama ya, dulu waktu masih miskin mereka akrab, bisa akur, kadang boncengan motor bareng, bar isak gak langsung pulang tapi pejat-pejetan dulu ya. Lalu mereka melakukan akad kerjasama. Setelah mereka akan bekerja sama, ada masalah, mereka berantem, saling tegar. Yang dulunya kawan jadi lawan. Sebabnya apa? Masalah kedewasaan. Ada banyak orang yang dia belum begitu dewasa dalam melakukan akad kerjasama, akhirnya pengennya apa? Nek iso menang dewi. Koncone ra dikei, dia untung banyak, sementara temannya tidak mendapatkan keuntungan yang dia tidak berbagi dengan temannya. Ketika unit usaha itu mulai naik, dia pengen menguasai merek, ini milik saya. Nek iso kowe golek cabang gawe dhewe, jangan pakai merek ini. Loh, kemarin waktu pendirian pakai mereknya siapa? Ya enggak Pak, sama-sama bareng dari nol. Ya berarti kalau gitu milik bersama, jangan diakuisisi salah satu pihak. Kecuali kalau dia bayar temennya. Dulu waktu awal berdiri enggak terkenal, sekarang sudah 5 tahun punya nama, terus rebutan pengen mengakuisisi, tak kuasai dewi. Tunggu dulu, ketika ada hak orang lain, terlarang bagi kita untuk menguasainya. Karena dalam masalah ini jangan sampai ada unsur kezaliman. Karena itulah dalam sebuah hadis ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama, meskipun ada juga yang menilainya hasan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Allah berfirman, jadi hadisnya hadis qudsi. Ana tsalitsu syarikain ma lam yakhun ahaduhumal akhar. Aku adalah salah satu dari 2 orang yang sedang bekerja sama. Aku, kata Allah, adalah salah satu dari 2 orang yang melakukan kerjasama. Malam yakun ahaduhumal akhar, selama salah satu orang ini tidak mengkhianati yang lain. Fa idza khana ahaduhumal akhar taraktuhu. Kalau mereka ada yang mengkhianati temannya, maka aku tinggalkan unit ini. Allah kalau sudah tinggalkan, berarti Allah tidak menurunkan keberkahan. Sehingga kalau Anda melakukan kerjasama dan Anda masih mengharapkan ini bisa mendatangkan keberkahan dari transaksi kerjasama ini, maka tanamkan kedewasaan yang bagus. Ketika ada sengketa, masing-masing semangatnya untuk menyelesaikan dengan apa? Prinsip menguntungkan bersama, bukan ingin menang sendiri. Kalau sudah ada bibit ingin menang sendiri, ya sudah, berarti ini sudah mau mengkhianati temannya. Ini detik-detik tanda-tanda Allah akan mencabut keberkahannya dari unit usaha ini. Lakukan unit usaha dengan mengedepankan prinsip ukhuwah. Jangan sampai kita melakukan akad kerjasama tapi semangatnya ingin berkuasa. Karena itu salah satu di antara penyebab kegagalan unit usaha yang dijalankan oleh seorang muslim. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pas jam 2 selesai. Tanya jawab. Nah, sampai jam berapa, Pak? Sampai asar. Nah, tanya. Asar jam berapa jemaah? 2:30. 2:30 lebih 1/4. Setengah 3 lebih setengah jam. Nah, silakan. Jika ada yang mau menyampaikan sesuatu silakan. Atau yang tadi pertanyaan di Masjid Ar-Rahman, ada yang dibawa ke sini? 6. Oh baik, yang di Ar-Rahman boleh bertanya langsung. Peserta ada yang bawa mikrofon? Kiri Ustaz. Tafadhol. Kanan atau kiri? Kanan. Oh kiri. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ada supaya menjadi kerjasama. Jadi barang dibiayai dari sebagai maksud. Kemudian untuk pembayaran dari
menjual supplier setelah barang diterima oleh konsumen. Oh gitu. Konsumen beli jadi intinya si supplier bersedia untuk membubarkan. Baik. Apakah penjual ini sudah dapat izin dari supplier untuk memasarkan barangnya? Kerjasama. Barangnya dibawa? Enggak. Di supplier. Langsung dikirim dari supplier ke konsumen. Tayyib. Baik. Yang kami pahami, sampun Pak. Kalau jenengan pegang terus bahaya ya. Oh, ada dua. Ada panitia nanti bisa dikelilingkan. Yang kami pahami begini, bahwa satu ya, orang tidak boleh menjual barang yang tidak dia miliki. Kita sudah paham prinsip ini berdasarkan hadis Hakim bin Hizam. Kecuali jika dia mendapatkan izin dari pemiliknya. Kalau dia dapat izin berarti status dia sebagai wakil. Dan wakil yunzalu manzilatal muwakkil, statusnya sebagaimana yang mewakilkan. Karena itu kalau si A sebagai pemilik barang nyuruh B, tolong jualkan barang saya, maka B ketika menjual hakikatnya dia sebagai si A karena dia wakilnya si A. Mahfum di sini? Baik. Kemudian dalam akad wakalah itu untuk transaksi jual beli ada yang disebut dengan metode samsaroh, yaitu menjadi maklar untuk menjualkan barang milik orang. Imam Bukhari menyebutkan dua riwayat tentang skema maklaran. Yang satu riwayat dari Muhammad bin Sirin, yang satu riwayat dari Ibnu Abbas. Saya jelaskan dulu riwayat dari Ibnu Abbas. Waqala Ibnu Abbas mengatakan, ini ada di Sahih Bukhari. La ba'sa ayyakul bi hadza fama kana min ribhin fawwalaka. Gak masalah ada orang mengatakan kepada temannya, tolong jualkan barang ini, nanti kamu store ke saya minimal 100, lebih dari itu milik kamu. Sudah? Berarti di posisi ini penjual memberikan kebebasan, pemilik barang ya, memberikan kebebasan kepada reseller untuk menaikkan harga dalam rangka mengambil margin. Bapak punya mobil, kemudian Bapak ingin menjualnya. Kemudian Bapak titipkan kepada si A, tolong jualkan mobil ini. Pokoknya kamu store ke saya 100 juta. Oleh A dijual, laku dengan harga 150. Masya Allah. Berarti yang 100 juta haknya siapa? Pemilik mobil. Yang 50 ribu haknya siapa? Hanya siapa? Makelar. Seperti ini boleh atau tidak? Itu skema makelaran yang pertama. Dia boleh mengambil keuntungan berapapun ketika sudah diizinkan oleh pemilik barang. Mahfum? Yang kedua, keterangan dari Muhammad bin Sirin. Idza qala bi hadza ats-tsauba bi kada fama kana min ribhin fa baini wa bainak fala ba'sa bihi. Kalau ada orang yang mengatakan, tolong jualkan benda ini, jualkan barang ini dengan harga 100. Nanti untungnya kamu saya kasih sekian persen, atau kita bagi 2. Fala ba'sa bihi, hukumnya boleh. Baik. Dalam skema ini Ibnu Sirin menjelaskan dalam transaksi maklaran, maklar diminta untuk menjualkan dengan harga tertentu. Pokoknya jualkan dengan harga 100. Boleh enggak dia naikkan harga? Kenapa enggak boleh? Karena harganya sudah ditetapkan oleh siapa? Penjual. Mahum ya? Baik. Nah, kalau terjadi kerjasama seperti tadi, kerjasama supplier punya barang,
kemudian dia minta kepada penjual untuk menawarkan barang itu, lalu nanti ada hasil dibagi bersama atau berdasarkan kesepakatan, insya Allah diperbolehkan, nggak ada masalah di sana. Karena ketika kerjasama berarti mereka sudah membangun akad wakalah. Sebab dalam setiap usaha kerjasama, kata Ibnu Qudamah, musyarakatul inan yubna alal wakalah wal amanah. Dalam transaksi musyarakah inan kerjasama, itu prinsipnya adalah wakalah dan amanah. Berarti posisi penjual tadi menjadi wakil dan sekaligus pemegang amanah barang milik supplier. Wallahu a'lam. Nah, tafadhal. Di sini ada pertanyaan, Fulan bersyirkah dengan A dengan modal uang saja untuk membikin gerobak dan cilok. Kemudian Fulan bersyirkah dengan B, modalnya uang saja untuk jualan cilok dengan gerobak tersebut. Selanjutnya Fulan ini juga bersyirkah dengan C untuk membuat gerobak dan cilok juga. Kemudian Fulan juga bersyirkah dengan B untuk jualan cilok dan gerobak tersebut. Pertanyaannya, apakah boleh syirkah modal tersebut? Dan kedua, apakah Fulan dianggap berkhianat kepada B? Jadi Fulan banyak syirkahnya. Paham insyaallah. Judulnya cilok ini ya. Baik, coba saya meraba ya. Di sini ada 2 unit usaha yang dilakukan oleh si Fulan ini ya. Usaha pertama produksi gerobak, usaha yang kedua produksi cilok, betul ya? Oh salah. Gerobak untuk jualan cilok. Gerobak untuk jualan cilok. Ya. Jadi Fulan bekerja sama dengan A membuat gerobak, betul kan? Nah, untuk jualan cilok. Tapi A tidak jualan cilok. Cuman produksi gerobak saja. Modalnya uang saja. Modalnya uang saja. As-sa'il mawjud, yang tanya ada? Wah, Masya Allah. Ini sebagai A, B atau Fulan? Berperan di mana Bapak? Hah? Ketiga-tiganya. Masya Allah. Baik, coba dijelaskan gimana Pak? Oh, pakai mikrofon. Jadi Fulan ini ceritanya juragan cilok. Fulan Juragan cilok. juragan cilok. Ya. Dan si Fulan karena tidak punya modal juga dengan si B untuk modal di gerobak dan ciloknya. Dan Fulan ini dengan si C untuk jualan ciloknya. Dia tidak sama, dia tidak jualan segitu. Iya. Dia mampu orang untuk menjalankan usaha gerobak dan ciloknya. Yang kedua dari itu. Baik. Dia sebenarnya juga menggandeng si X misalnya untuk bikin jualan gerobak dan cilok juga. Tapi pakai uang orang lain. Orang lain lagi. Semuanya pakai uang orang lain. Orang lain juga. Tapi bisa juga dengan orang lain. Oh gitu. Orang lain lagi. Untuk bikin gerobak dan cilok lagi. Jadi dia sedang bekerjasamakan dengan si orang lain lagi untuk jualan gerobak dan untuk mengirimkan gerobak lagi. Berarti Fulan sama sekali nggak jualan. Dia bikin gerobak dan cilok. Dia bikin gerobak dan ciloknya. Tapi yang dia jual orang lain lagi. Nah. Karena dia jual. Pemodalnya tahu nggak seperti itu? Nah, makanya saya akan tanyakan. Ya, pertanyaan saya, pemodalnya tahu atau tidak? Tahu ya, pemodalnya tahu. Ya, makanya pertanyaan pertama, si B yang tadi modal uang saja menganggap si Fulan itu berkhianat karena bikin gerobak baru tidak mau si B. Kenapa kamu bikin gerobak lagi modal uang saya sebagai modal awal? Oh gitu. Baik, Masya Allah. Dia sudah bikin tidak tawarin, bikin gerobak dan Oh baik, paham, Masya Allah. Tayyib, Alhamdulillah. Paham Insya Allah? Oh enggak paham, Masya Allah. Oh, gimana ini? Pokoknya saya Oh kasih hadiah, baik. Mau minyak Pak untuk cilok? Ini ada minyak Pak ya.
Masya Allah, dapat minyak. Cilok nggak pakai minyak ya? Oh pakai? Oh pakai. Baik. Dapat minyak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Sederhananya seperti ini ya. Sederhananya seperti ini. Jika A dan B melakukan akad mudharabah, di mana A sebagai pemodal dana, B sebagai pengelola, sehingga dia kerja ya. Boleh nggak B ini ngajak C untuk jadi pemodal tanpa izin dari A? Kurang lebih seperti itu ya. Baik. Di buku saya Pengantar Permodalan dalam Islam, ada yang punya? Pak Aswan punya. Belakang kayaknya punya. Delik mesti punya itu. Masya Allah. Beberapa jamaah sudah ada yang punya ya. Pengantar Permodalan dalam Islam. Pak Herbat punya Pak? Belum. Buku itu sudah nggak terbit. Cuman tanyakan aja ke teman-teman di ANB Store. Jadi apabila ada mudharib, pengelola mudharabah namanya apa? Mudharib. Mau mengajak sahibul mal yang lain, wajib bagi dia untuk minta izin kepada sahibul mal yang pertama. Kenapa? Karena usaha mudharabah itu hukum asalnya tertutup. Beda dengan musyarakah. Kalau musyarakah dia bisa luas, siapapun bisa ikut bersyirkah. Tapi kalau mudharabah hukum asalnya tertutup. Karena itu kalau ada orang lain yang mau ikut tanam modal, dia harus minta izin kepada pemodal yang pertama. Kalau tidak, betul, ini masuk sebagai salah satu pengkhianatan. Karena itulah dalam hal ini, jika sudah terlanjur, maka si A bisa mengakuisisi modalnya C tadi. C, kamu tanam modal berapa kepada fulan? Sekian puluh juta. Tak ganti. Nah, ini uangmu, bawa pulang. Nah, sekarang usaha dia makin bertambah dengan pemodal yang sama. Begitu ya. Tapi kalau sudah dapat izin, nggak jadi masalah. Karena ini menyangkut masalah akuisisi. Baik. Yang kedua, boleh nggak mudharib itu merangkap? Dia melakukan akad mudharabah dengan A untuk unit usaha X. Lalu dia juga melakukan mudharabah dengan B untuk melakukan unit usaha Y. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh nggak? Jika unit usahanya sama, tidak diperbolehkan. Karena ini bisa memicu ketidakjelasan. Bentuk tidak jelasnya bagaimana? Unit usahanya sama-sama jualan cilok. Ada kemungkinan yang ini untung, yang ini rugi. Akhirnya nggak jelas. Loh kan kamu semuanya bersumber pada satu titik. Kamu lebih perhatian ke A daripada ke B. Kamu lebih perhatian ke X daripada ke Y. Sehingga pecah fokus dia itu menyebabkan unit usaha yang satu jadi tidak terhiraukan. Akhirnya malah merugikan kedua belah pihak. Tapi kalau unit usahanya beda dan dia hanya sebagai pialang dari modal, aku sudah mempertemukan antara bapak dengan pengelola ya, selanjutnya saya tinggal. Lalu dia dapat fee, insya Allah tidak masalah, dia bisa melayani banyak. Nah, model seperti ini yang dilakukan oleh fintech equity crowdfunding. Model equity crowdfunding yang diselenggarakan beberapa fintech syariah kan kayak gitu ya. Dia punya beberapa UKM. UKM ini punya banyak proyek. Ada sekian, misalnya 10 UKM, 10 proyek. Lalu ditawarkan bareng-bareng. Siapa yang tertarik dengan proyek A, B, C sampai J? Silakan nanti tanam modal, ditampilkan dalam landing page ya, dalam web. Lalu orang bisa memilih. Crowdfunding model seperti ini tidak masalah. Namun posisi fintech nanti nggak dapat bagi hasil karena dia bukan mudharib. Dia ibarat sebagai makelar modal dan hanya berhak mendapatkan fee sesuai yang disepakati. Mahfum ya? Walhamdulillah. Insya Allah terjawab Pak, silakan. Kesimpulan yang menolak dana api tadi, dia mengangkat orang jualan bukan bayar kerja, dia bersedekah dengan dia.
Boleh ya? Bersih, tapi modalnya pakai Modal bersama A tadi, dia kan bikin jutaan dan jelas. iya, modal fulan dengan A, pakai gerobak cilok, terus dia pekerjakan dengan orang lain. Tapi yang jualan tadi disirkah juga Dengan fulan, berarti dia syirkah murakkab, syirkah bertingkat. Dia jadi mudorib, kemudian dimudoribkan ke yang lain. Ini ada di Raudhatul Talibin, An-Nawawi menyebutkan man'ul mudharabati tsani, dilarang seorang mudharib memudharibkan ke yang lain. Sederhananya kayak gini, saya percaya sama A, saya kasih modal kamu 10 juta. Sudah, oleh A diserahkan ke B tolong kelola usaha ini. Nanti kamu bagi hasil ke saya sekian persen. Loh, saya kan percaya sama A bukan sama B. Kok kamu serahkan ke B? Belum izin sama saya. Tidak boleh seperti itu. Kecuali kalau dia izin saya. A izin ke saya, Pak, nanti ini mau saya salurkan untuk unit usahanya B ya Pak. Kalau saya mengizinkan, kata Nawawi boleh, namun status A jadinya wakil dari saya. Dan dia mendapatkan ujrah mithal, upah standar sesuai yang berlaku. Karena di sini sifatnya hanya menghubungkan antara pemodal sahibul mal dengan mudharib yang sebenarnya. Seperti pialang apa tadi? Saham ya, atau pialang modal, maklar modal. Wallahu a'lam. Baik. Sudah mau 2:30. Kita sampai 2:30 bisa? Nah, baik. Nah, insyaallah masih cukup. Silakan. Kayaknya jam itu kecepatan. Alhamdulillah. Nah, itu kan 14:21. Itu waktu Surabaya ya. Pertanyaan selanjutnya, bolehkah akad pesan bangun dalam bisnis perumahan? Akad pesan bangun dalam bisnis perumahan. Detailnya kayak gimana? Nggak ada detail ya. As-sa'il mawjud, yang tanya ada. Oh sama Pak, Masya Allah. Waduh, ini gimana, kasihan sama yang lain ya. Pesan bangun kalau akadnya istisna, insya Allah tidak masalah ya. Pakai akad apa? Istisna. Jadinya by project ya. Ada perkembangan, ada progres, bayar, ada progres, bayar, begitu Pak? Oh gitu. Tanahnya milik siapa? Developer. Berarti ini jual beli rumah biasa. Akadnya akad istisna antara konsumen dengan developer. Dalam akad istisna ada kelonggaran. Pembayaran boleh tunai, boleh kredit, boleh nyicil sesuai dengan progres, silahkan. Sebagaimana qarar dalam majma' fikih Islami, akad istisna pembayaran boleh muajjal dan boleh muajjal, boleh disegerakan, boleh juga ditunda. Nah, dipastikan dulu, bukan beliau yang ini ya. Coba dibaca. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin bertanya, bagaimana hukum DP dalam Islam? DP. Apakah asuransi syariah di Indonesia saat ini sudah sesuai dengan syariah Islam? Masya Allah. Penanyanya ada? Oh, baik, beda dengan beliau. Baik. Yang penting beda dengan beliau. Bagaimana hukum DP dalam Islam? DP itu ada dua kemungkinan. Pertama, penjual belum memiliki barang. Sistem PO ya. Dia hanya menyediakan katalog atau gambar, sementara dia sendiri sebagai penjual belum memiliki barang. Lalu konsumen diminta untuk bayar DP. Bayar DP dulu, nanti sisanya dilunasi setelah barang sampai di tempat konsumen. Praktek seperti ini masuk dalam kategori jual beli kali bil kali. Jual beli utang dengan utang. Kenapa? Barangnya belum ada, terutang, dan uangnya tidak dibayarkan secara tunai.
Apa hukum jual beli kalik bil kalik? Apa hukum jual beli kalik bil kalik? Hukumnya terlarang dengan ijma ulama. Hukumnya tidak boleh. Baik. Yang kedua, penjual sudah punya barang. Kemudian konsumen membayar DP karena dia mau buat gantung. Maksudnya gantung, saya belum tentu bisa melunasi. Makanya ini saya pasang tak panjer sih ya, tak pasang DP dulu. Sudah? Biar penjual tidak menawarkan barang ini kepada orang lain. Nanti kalau sudah fix dananya ada, tak lunasi. Atau saya akan tanya dulu kepada istri, kalau istri saya setuju, saya lunasi. Kalau nggak setuju, cari lagi, cari barang yang lain maksudnya. Nah, yang seperti ini, kalau misalnya nggak jadi beli, bolehkah DP hangus? Itu dibahas oleh para ulama dalam kajian tentang hukum bai' urbun, jual beli urbun. Apa itu jual beli urbun? DP hangus karena konsumen membatalkan akad. Apa boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Yang jawab pojok ya. Baik, ulama khilaf. Wal qaulur rajih, dan pendapat yang lebih mendekati, hukumnya boleh. Praktek ini pernah dilakukan oleh salah satu utusan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau diminta oleh Umar untuk membelikan sebuah rumah, yang rumah itu rencananya akan digunakan sebagai penjara di kota Mekah. Lalu utusan ini dapat sebuah rumah. Kemudian setelah beliau lihat ini cocok, dibayar, tapi DP. Ini saya bayar sebagai uang muka. Nanti saya akan laporkan kepada Amirul Mukminin. Kalau beliau setuju, maka saya lunasi sisanya. Kalau beliau tidak setuju, DP ini milik kamu. Wa hadza fi'lus sahabi, dan ini praktek yang dilakukan oleh sahabat, dan itu terjadi di masa Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga ini bisa kita jadikan sebagai acuan. Berarti hangus di posisi ini hukumnya diperbolehkan dan tidak termasuk bentuk kezaliman. Lupa, wong belum, dia nggak dapat apa-apa kok DP-nya hangus. Disebabkan karena DP ini penjual kehilangan kesempatan untuk menawarkan barang kepada orang lain. Gantinya dia dikasih DP. Walhamdulillah. Satunya tadi apa? Asuransi syariah Indonesia, asuransi syariah. Nah, kata kuncinya begini, asuransi syariah itu apa sih? Asuransi yang berbasis kerjasama, saling menanggung. Sudah? Itu bagian yang paling prinsip dalam asuransi syariah. Bahasa kita takaful ta'awun, saling menanggung, saling membantu, saling menolong. Kalau praktek di Indonesia, apakah sudah seperti itu? Saya ngasih kaidah kayak gini. Selama pelaksana asuransi itu adalah lembaga komersil, mustahil asuransinya dijadikan syariah. Mustahil. Kenapa? Lembaga komersil yang dicari apa, Pak? Ngapain dia membuat asuransi syariah? Oh, asuransi syariah itu nobody nih. Asuransi syariah itu nol keuntungan, bahkan bisa jadi malah tekor karena niatnya bantu. Contohnya kayak gimana sih Pak? Pak RT, dia ngumpulin para warga. Pak, karena di tempat kita kan banyak orang yang sudah tua, mereka sering sakit-sakitan. Bagaimana kalau kita kumpulkan dana umat, dana bersama? Iurannya berapa? 10.000 tiap bulan. Satu RT mereka kumpul 10.000 tiap bulan di tempatnya Pak RT. Nanti kalau ada yang kecelakaan, ada yang mati, dana ini digunakan untuk santunan. Pak RT-nya boleh ngambil berapa persen? Ya? Pak RT-nya boleh ngambil berapa persen? Wani juga kaplok. Wong dana sosial kok Pak RT ngambil keuntungan. Bahkan bisa jadi beliau harus siap nomboi. Ya sebenarnya kurang ya, setelah tak tomboi. Makanya dalam asuransi syariah
Kalau penyelenggaranya adalah lembaga komersil, mustahil syariah. Sehingga kalau dia ngeklaim ini asuransi syariah, terus penyelenggaranya siapa? Perusahaan ini palsu dan dusta, pasti ya. Karena tidak mungkin perusahaan komersil membuat asuransi yang nggak ada nilai komersilnya. Ada satu pengalaman ini di Medan ceritanya. Seusai saya menyampaikan materi workshop tentang pengantar fikih jual beli, salah satu peserta maju mendekat ke saya. Alhamdulillah Pak, setelah saya ikut workshop tadi, saya sudah punya gambaran sebuah unit bisnis yang menguntungkan. Insya Allah bagus. Apa Pak? Pegadaian syariah. Masya Allah. Siap. Terus nanti gimana? Ya ada orang menggadaikan barang, saya kasih utang, kemudian nanti saya ngambil fee dari situ. Pak, wis ikut workshop sih gak dong. Saya gak ngerti. Namanya akad utang itu ada nggak peluang untuk ngambil untung? Hah? Kalau sudah basisnya akad utang, ada nggak peluang ambil untung? Hah? Nggak ada. Karena utang dengan untung itu dua hal yang terpisah. Sehingga kalau basisnya adalah akad utang, kok mau ngambil untung, jangan sebut syariah. Tuh, terus nanti yang dipakai untuk gaji karyawan dari mana? Nggak boleh ngambil untung. Makanya jangan dilakukan, nggak ada untungnya. Bapak tekor itu. Kalau mau tekor monggo, berarti kan beramal soleh. Yang butuh duit tak utangi, gini. Itu beramal soleh. Tapi kalau itu dijadikan sebagai unit usaha, nggak boleh Pak. Bapak akan mendapatkan pendapatan riba, hasil yang riba. Paham ya? Makanya ada kegiatan tertentu yang itu nggak bisa dijadikan sebagai unit komersil, nggak bisa. Sudah? Kalau sudah nggak bisa dijadikan sebagai unit komersil, lalu ada orang yang menjadikan ini sebagai sarana untuk cari untung, pasti riba. Asuransi, pegadaian, syariah dan seterusnya. Meskipun dikasih nama syariah. Karena asuransi sosial itu bukan unit komersil, itu murni nolong. Pegadaian juga bukan unit komersil, murni bantu orang. Sementara barang gadai sifatnya hanya untuk jaminan, kepercayaan bahwa yang utang ini tidak akan bawa lari uang itu, tapi dia akan mengembalikannya. Bukan fungsinya untuk menambah keuntungan. Baik ya. Makanya kalau ada yang namai kepegadaian syariah, ini orangnya baik hati. Kalau memang betul syariah. Tapi kalau orangnya pengen cari untung dari situ, ini penipu, pakai nama syariah, tapi dipakai untuk kedok transaksi riba. Nah. Baik, bagi-bagi Asia. Satu lagi pertanyaan, masih ada? Yang pendek aja nih. Yang curhat jangan. Bismillah, apa Ustaz ingin bertanya, karena marketer sebuah produk ketika nantinya customer barang yang dikirim pusat kepada customer atas nama anak, itu bagaimana Ustaz? Marketer sebuah produk, barang yang dikirim pusat atas nama marketer, boleh atau tidak? Pertanyaannya, apakah si marketer ini sudah dapat izin dari pemilik barang? Kalau sudah, masalah atas nama itu bebas ya. Masalah atas nama itu bebas. Antum ngirim kambing ke masjid, di kalungnya dikasih nama bapaknya, boleh atau tidak? Gak sopan kowe karo bapakmu. Medus kok jenenge karo bapak. Maksudnya bagaimana ini? Oh, ini adalah korban atas nama bapak saya. Padahal bapaknya sudah meninggal. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Sah atau tidak? Korban atas nama jenazah, atas nama mayit. Hah? Ulama khilaf. Ada yang mengatakan sah dan ada yang mengatakan tidak sah. Terlepas dari khilaf itu, secara prinsip muamalah boleh. Secara prinsip muamalah seperti ini boleh. Sehingga kalau marketer ini sudah dapat izin dari pemilik barang,
Kemudian ketika dia dapat order, lalu kirim alamat ke pemilik barang, kemudian langsung dikirim dari penjual ke konsumen atas nama marketer, insya Allah tidak masalah. Karena masalah atas nama ini tidak mempengaruhi sisi kehalalan dalam transaksi jual beli. Walhamdulillah. Nah, cukup. Nah, pertanyaan yang pertama. Baik. Begitu Bu Oli dapat ini ya. Panitia beli oli dapat ini dan pakai hadiah untuk jamaah. Kan boleh saja ya. Conangan. Ada yang mau ini? Pertanyaannya. Sebutkan kaidah keseimbangan dalam bagi hasil. Dalam bagi hasil. Mudharabah. Itu macam-macam begitu. Macam-macam akad kerjasama. Baik, silakan. Peluang untung. Baik, peluang untung berbanding lurus dengan resiko rugi. Yang kedua. Satu aja. Oke, Masya Allah. Abang malah. Pertanyaan berikutnya. Oh, yang ini pabrik cat. Iya. Oh, bukan. Pokoknya gampang ya. Nanti panitia duwe kaos apa sing kira-kira bisa kumpulkan di sini untuk hadiah. Pertanyaannya. Nah, sebutkan syarat kejelasan dalam akad mudharabah. Syarat kejelasan dalam akad mudharabah tadi sudah. Nah, silakan. Satu. Jelas persentasenya. Dua. Lupa. Jelas nilai modal. Makanya kalau bentuknya tidak cair harus dilakukan appraisal. Walhamdulillahirabbil alamin. Iki tinggal minyak ya. Nanti untuk ibu-ibu, kalau ibu-ibu ada yang berminat silahkan menghubungi panitia. Ada 3 kilo. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf barangkali tidak bisa kita sambung sampai asar, karena antum semua juga butuh istirahat ya, sebagaimana saya. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat, dan semoga pertemuan kita selama safari dakwah di Solo Raya tidak menghasilkan sesuatu yang bermasalah. Allah Ta'ala semoga memberikan keberkahan bagi semua yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.